Halo guys, kembali lagi bareng gue Doni Safri di Don't Speak. Kayak kita flashback gitu ya ke zaman dulu itu. Oke, let's say kalau kita kan kenalnya di Capoeira ya. Sekarang kita sama-sama nggak aktif lagi di Capoeira. Gue kangen banget sih zaman-zaman di Gue kangen Capoeira. Hoda. Kangen Hoda. Ya gitu kita main event itu cuma main pas kita latihan ya, bukan pas Hoda beneran itu. Tapi gue kangen loh. Iya. Gue kayak kangen berguling-guling itu loh. Kadang-kadang ya, gue kalau misalnya lagi olahraga gitu, kadang-kadang gue masih suka sometimes suka nge-gym gitu ya. Gue kayak kan biasa kalau di gym itu kan suka ada kelas-kelasnya gitu kan ya. Gue suka mencari momen ketika kelasnya kosong. Gue kayak nyoba sendiri capoeira loh, yang gak dilihat siapa-siapa gitu ya. Ya gue pengen, ya gue malu juga gitu. Gue kayak mencari kelas yang ruangannya lagi gak dipakai, yang gak ada orang ngeliat. Terus gue kayak masih nyoba gitu, gue masih bisa nggak ya? Gue kangen ya. Gitu. Kadang-kadang gue masih kayak gitu loh. Ya gue kadang-kadang gue di rumah, misalnya tiba-tiba gue jingga sendiri ya kan? gitu ya. Ya karena kita berdua capoeira bukan cuma setahun 2 tahun gitu, lumayan lah gitu ya, lumayan lama gitu loh. Pasti walaupun membekas. Gak sampai yang level-level yang kayak apa ya. Tapi membekas. Balik lagi tadi waktu kita bahas itu, buat gue itu capoeira itu punya satu arti gitu, karena dari gue yang orangnya introvert, nggak percaya diri, buat lo jadi percaya diri. Nah ini gue cerita sedikit nih. Awal mula gue capoeira itu gue memang seneng nih. Ini olahraga kok aneh ya, gue bilang gitu loh. Kok bisa guling-guling, bisa salto kayak begitu tuh. Ini unik banget gue pikir gitu loh. Gue pengen ikut waktu itu. Terus gue nge-gym lah di salah satu tempat di Jakarta. Ternyata ada kelasnya di situ. Wah ini kesempatan buat gue nih. Gue pengen nyobain. Awal mula gue ikut, gue cuma ngeliat di depan kelasnya doang. Ya waktu itu yang ngajarnya tuh Disti sama Jojo. Disti sama Jojo. Ya, gue cuma ngelihat di depan kelasnya, tapi gue nggak di depan kelasnya. Gue pura-pura lagi nge-gym, tapi mata gue tuh sebenarnya ke kelas. Gitu, gue ikut gitu. Gue pengen ikut, tapi gue kayak ngerasa kayak gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa deh, gue malu. Ya ada rasa malu, ada rasa gue nggak percaya diri, ada rasa kayaknya gue nggak mungkin bisa deh. Gue cuma ngeliatin gitu. Nanti nextnya lagi, waktu itu kan setiap hari Rabu, gue ingat banget. Rabu depannya lagi tuh gue masih kayak cuma ngeliatin. Butuh waktu 3 bulan sampai gue memberanikan buka itu pintu kelas dan gue bilang sama Disti, boleh nggak aku pengen ikutan? Gue nggak akan pernah lupa momen itu. 3 bulan sampai gue berani itu buka pintu. Sumpah itu inget banget. Nah udah gitu, gue inget banget nih si Jojo nih. Ngajarin kan, dia pertama kali kan, oke diajarin gini. Dulu tuh anjir gue ketawa banget. Dulu tuh diajarin melua doang. Melua? Ya itu, jatuh gue gak bisa ngangkat kaki gue, diketawain dong. Yang ngajarin cewek-cewek berdua kan, masa gue laki-laki cuma nendang gitu aja jatuh. Jojo lagi iya, kan? Jatuh gue gak bisa, cuma melua doang gak bisa gue gitu loh. Cuman yang gue sukanya itu ya, gue pernah ikut beberapa olahraga gitu loh. Ketika gue tidak bisa melakukan sesuatu, mereka tuh kayak yang hahaha, lu gitu aja nggak bisa gitu. Mereka enggak, mereka support lo. Lu pasti bisa gitu loh. Betul. Sampai akhirnya dari yang gue pengen capoeira itu coba-coba gitu, terus kayak penasaran. Dan itu kan bukan di apa ya? Kasarnya bukan di campnya gitu loh. Ini kan cuma di gym doang. Biasanya kan orang biasanya kan kalau kelas di gym itu ya memang kelasnya bukan fokusnya buat capoeiranya gitu ya, lebih ke fit and fun-nya gitu. Sampai gue bisa ikut batisado, bisa ikut roka gitu. Maksud gue itu kan kayak sesuatu yang berarti gue niatin nih, gue bisa sampai ke jenjang itu gitu loh. Mungkin dari dulu yang di gym hanya gue doang kali yang benar-benar ngikutin prosesnya sampai bisa kenal-kenal kalian begitu semua gitu loh. Sampai yang gue ngerasa kayak lu dilepas disuruh Hoda sendiri di tengah gitu, yang gila lu, gue buat buka itu pintu kaca aja gue malunya setengah mati gitu loh. Sampai gue bisa di tengah, kasarnya walaupun gue juga mainnya berantakan gitu, tapi gue bisa nyoba berdiri di tengah, diliatin orang, ditepuk tanganin, bisa sambil nyanyi gitu. Itu menurut gue udah kayak itu boost my confidence banget gitu loh. Sampai akhirnya jadi nggak tau malu sekarang gitu. Jadi gue kayak berhutang budi banyak sama capoeira itu. Itu percaya dirinya tuh luar biasa di situ gitu loh. Dan yang gue sukanya lagi, satu lagi dari capoeira itu adalah khususnya di perkumpulan kita gitu loh. Ya kita sama, nggak ada yang ngebeda-bedain, lu ngerasa nggak sih gitu loh? Ya kita kadang-kadang mungkin sering bercanda ya dulu ya, bercanda yang agak-agak apa gitu ya, tapi
Enggak, kita tuh kayak ngerasanya ya just Nggak ada for game, joke ya, gitu. for joke. It's for joke gitu loh. Kita semua keluarga gitu. Iya, Itu yang gue udah suka gitu gitu di loh. situ tuh apa umurnya tuh mulai dari yang anak SMA, kuliah, yang udah support kerja. each other-nya tuh kerasa gitu Iya, loh. iya. Itu yang bikin gue ngerasa gue nyaman di capoeira dan gue berhutang budi sama capoeira sampai sekarang membekas di kehidupan gue Bener gitu sih, loh. Gitu. Dan gue juga dulu join di capoeira itu ya dari awalnya dari gym juga. Gue nge-gym, terus di gym itu ada kelas capoeira. Si Vius, Pato, Oh iya, Pato iya, Bebek, iya. ya. Dia apa? Karena gue kan memang kalau gue orang yang apa ya malas olahraga. Sama. Jadi harus Sama. ada sesuatu yang bisa bikin gue apa suka dulu Iya, gitu, iya, baru gue iya, bisa mau. iya. Gue liat ini seru juga nih. Bisa olahraga gitu, dia gitu ya. Ada musiknya segala macam. Iya, Habis iya. join capoeira di apa? Di tempat gym sama Jojo, sama Agnes Iya, gitu. Akhirnya ya sampai ikut ke kelas regulernya. Kita ketemu di kelas regulernya di Parmat. Parmat ya. Terus Batisado segala macam. Dari situ banyak banget kenal sama orang-orang yang dari mana aja. Iya, Even iya. itu bukan gruponya kita, Iya, kita kenal. iya, iya. Terus enaknya lagi kita ketemu di mana nih? Anak capoeira ya. Jadi nggak ditanya capoeiranya capoeira apa gitu. Tidak Gruponya membagi-bagi apa, gitu lah ya. Udah kalaupun nggak kenal namanya apa udah kelihatan oh ini anak capoeira kita pernah ketemu di sini. Jadi temannya dari mana-mana gitu. Iya, Itu iya. sih yang gue kangenin waktu zaman-zamannya eksis di capoeira itu, apalagi habis latihan terus kita nongkrong bareng. Sedih. Ya, gue ingat banget tuh setiap kali gue waktu di gym dulu ya, setiap kali capoeira tuh kita berenang bareng kan. Iya. Di belakang kan. Disti sama Jojo itu kangen sih gue masa-masa itu loh. Tapi sampai sekarang sih kita masih ini ya, masih keep kontak lah sama apalagi sama profesor sama mestrenya, sepuh itu masih ini. Ya, itu Gak hanya di Indonesia, kita sampai di luar-luar tuh kenal. Boleh juga tuh itu salah satu rekomendasi olahraga menurut gue yang menarik karena gue tipe yang olahraga itu males kalau nge-gym tuh yang betul. Gue inget banget dulu si Bram pernah ngomong gitu loh, gue males olahraga yang cuma stuck diam di tempat gitu loh. Salah satunya tuh capoeira tuh menurut gue nggak stuck di tempat, lu moving kemana-mana itu ya bosan gak sih lu treadmill 1 jam cuma diam di tempat, lu lari di tempat, itu menurut gue boring gitu loh. Movement. Iya, gue lebih senang yang movement kemana-mana yang memang bergerak gitu loh. Dan setiap kali capoeira kan kita selalu belajar yang baru ya gitu. Ada lagi yang baru, ada yang lagi baru. Kalau lu nge-gym kan kayak lu, oh yaudah hari ini, besoknya ini, nanti diulang lagi kayak gitu kan bosan gitu ya. Gitu Kita sih belajar lagunya juga, belajar budaya lu juga. ada belajar budaya, itu salah satu yang membedakan olahraga ini dengan bela diri yang lain begitu ya. Karena kita nggak hanya cuma belajar gimana caranya berantem, kasarnya berantem tanda kutip gitu loh. Tapi kita belajar ada keseniannya juga, ada budayanya juga, kita belajar bahasanya juga gitu. Jadi itu kayak unik sih menurut gue. Martial art ya. Ini artsnya tuh benar-benar arts gitu ya. Iya. Jadi menurut gue ini rekomendasi banget sih buat kalian yang pengen mencoba olahraga yang unik, yang baru, cobain capoeira deh. Kepikiran pengen balik lagi nggak? Pengen, cuman mudah-mudahan tubuh ini masih sanggup ya Pak. Ya. Yang dimana cita-cita saya adalah kursi pijat gitu loh ya. Kerennya teman-teman capoeira itu ya, kalaupun lu udah keluar nih, Iya. lu mau masuk lagi, mereka tuh welcome banget. Welcome sih, cuman sometimes ya. Itu balik ada ke sih malu. ya, itu balik ke lunya lagi. Iya, Lu iya, kalau teman-teman di capoeira itu, gue pengen latihan lagi dong, ayo datang gitu. Iya, Tapi, iya. aduh, gue masih bisa nggak ya gitu. Kadang-kadang kita kayak gitu ya, karena pinggang udah berat gitu. ya kan kalau kita memang faktor U ya, kita faktor U gitu, bukan karena faktor kita kalau sibuk lu masih bisa mengakali begitu ya. Nih, dulu gue tinggal di Ciledug, latihannya di Parmat. Itu gue bela-belain datang Jauh ya, jauh. itu ya. Terus gue pindah ke belakang Parmat, justru gue jarang latihan. Itu banget. Udah deket. Jadi memang semuanya itu tergantung sama niat guys. Yes. Ya, kalau memang nggak niat ya mau gimana gitu loh, mau dekat pun ya. Betul. Tapi ya someday mungkin kita bisa reunian kali ya, seru juga Bener. Kita mungkin bikin Hodade Jompo. Khusus yang memang udah kepala 4 gitu. Ya, jadi mungkin nggak akan terlalu berat latihannya juga gitu loh, ya. Menyesuaikan gitu loh. Mungkin kalau sekarang kita main yang di bawah, kita lebih bisa loh.
Karena kan kita memang udah bungkuk basically ya. Itu juga capek cuy. Tapi kan kita memang udah disupport oleh tulang yang bungkuk Oh iya, sekarang. jadi bungkuk aja. Bukan karena skillnya memang udah bungkuk. Emang udah bungkuk kalau kita sekarang gitu. Seru-seru mungkin nanti kita atau gue bikin ini ya. Don't speak with teman-teman capoeira ya. Iya lucu kali ya. Sama Bang Frank. Siapa yang masih bisa? Hoda de Jompo itu bagus idenya loh. Iya. Hoda de Jompo. Hoda de Jompo. Hoda de Jompo. Jompo. Khusus yang udah empat lah gitu loh. Gue belum sih gue. Mau. Kalau gue kan masih beberapa tahun lagi. Gue beberapa bulan lagi. Aduh, seru banget sih, kangen banget masa-masa itu. Ya, gitulah hidup ya. Yes. Berjalan terus. Ya banyak ini sih, many things change lah. Yes. Gitu ya. Kadang-kadang suka kangen masa-masa muda dulu gitu, cuman ya life must go on. Life must go on. Life must go on, dan mudah-mudahan ke depannya ya semakin baik pastinya gitu ya. Percayalah ke depannya pasti harus lebih baik dibandingin yang sudah kita jalani. Itu kan proses Betul gitu. sekali, kita menikmati hidup, proses hidup ya. Betul. Pin, kayak kita udah 5 jam kali ya ngobrolnya. 5 jam ya, awas kalau di YouTube nggak 5 jam ya. Paling 15 menit yang kita ambilin. Serius? Oh my god, 15 menit dong. Oke, Seru Pin. banget, seru banget. Seru banget. Jadi kita udah lama nggak ketemu. Nostalgia lah. Nostalgia gitu, berbagi cerita lah buat teman-teman semuanya gitu. Ya, mini reunion lah kita ya. Mudah-mudahan bisa ini juga sih, bisa menginspirasi buat kalian yang nonton gitu ya, bahwa kehidupan itu ada naik, ada turun, banyak yang berganti. Kalau sekarang kalian lagi posisinya di bawah, pasti someday kalian lagi di atas. Buat kalian yang di atas juga tetap harus mawas diri, karena maybe bisa di bawah gitu loh. Katanya roda itu berputar. Hoda itu berputar ya. Hoda itu berputar. Kita hoda gitu. Thank you, Pin. Siap, udah sama-sama ada di udah ngundang juga. Don't speak. Jangan berbicara yang berbicara. Begitu. Apa don't speak, jangan bicara tapi kita bicara. Yes. Pin. Dan satu lagi thank you juga buat Ray Battle of Joe udah bisa kumpul-kumpul di sini begitu ya. Thank you banget udah ngundang di sini. Oke. So, this is the end. Oke, thank you Alvin, thank you semuanya buat thank you buat udah tontonin terus YouTube gua di Doni Syafri, dan di channel terbaru gua Don't Speak. But Speak. Don't Speak but Speak ya. Tetap dukung terus, jangan lupa subscribe, like, and share comment, share semuanya ya. Sampai ketemu lagi, gua Doni Bye-bye. Syafri.